Oke, baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, Alhamdulillah kita melanjutkan perkuliahan kita. Ini pertemuan terakhir ya untuk mata kuliah etika bisnis Islam. Setelah ini nanti atau pekan depan kita sudah ujian akhir semester ya. Baik, materinya akan dibawakan oleh kelompok 7. Kelompok 7A ada Baik Molina Lestari, lalu Muhammad Saukat Rudi Gempar, Nurfani, Urwatul Usko, Muhammad Abdi Pratama, dan Irawati. Sudah ada orang-orangnya? Adit Pratama. Oke, nggak apa. Silakan bisa dicoba PowerPoint-nya. Silakan bisa sembari dipersiapkan PowerPoint-nya. Oke, untuk yang kelas B ada kelompok 7, 7B ada Neneng Kadarsi, Saufrianda Fauzi, Arti Putri Ayu, dan Hamdun Ahmad ya. Disiapkan saja dulu, nanti setelah presentasi dari kelompok A dilanjutkan ke kelompok B ya. Oke, kepada kelompok 7A sudah siap? Oke, baik. Disilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji syukur kepada Allah yang telah memberikan kesempatan kita untuk kembali bersua lagi walaupun dalam keadaan daring. Dan tak lupa pula kita haturkan salawat dan salam kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita bisa mendapatkan syafaat dari beliau di akhirat kelak. Amin. Oke, langsung saja kami dari kelompok 7 dan tema kami kali ini yaitu mengenai pro pariwisata harus syariah. Dan sebelum kita buka presentasi ini kali ini, marilah kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita lanjut pada penyampaian materi. Untuk penyampaian pemateri pertama akan disampaikan oleh Saudari Usko, yaitu tentang pengertian dari pariwisata syariah dan pariwisata syariah. Kepada Saudari Usko, dipersilahkan. Usko, Mana dia, Usko? Usko ada atau enggak ada atau gitu? Mungkin belum hadir Uskonya, Pak. Oke, nggak apa diwakilkan. Oke. Ini Fani. Oke, silakan. Kalau sudah hadir, silakan sampaikan materinya. Baiklah. Terima kasih kepada moderator yang memberikan saya kesempatan. Kira saya menyampaikan dari pertama wisata syariah. Pengertiannya adalah perjalanan dilakukan untuk rekreasi atau hiburan. Persiapan yang dilakukan untuk aktivitas seorang wisatawan. Syariah secara harfiah adalah jalan ke sumber mata air. Ini jalan lurus yang harus diikuti oleh setiap muslim. Jadi pariwisata syariah itu adalah kegiatan yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah daerah yang memenuhi
ketentuan syariah. Silakan. Kemudian konsep kehalalan dari pariwisata syariah itu melalui perspektif agama. Hukum makanan apa saja yang boleh dikonsumsi oleh konsumen muslim. Yang kedua itu membawa konsekuensi adanya perlindungan konsumen. Melalui perspektif industri, target konsumennya sebagian besar muslim. Jaminan kehalalan produk. Mungkin itu saja materi yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah sedikit pemaparan dari pemateri pertama. Dan selanjutnya kita beralih ke pembahasan kedua. Dan adapun materi kedua yang disampaikan oleh saya sendiri, yaitu mengenai sejarah pariwisata. Pariwisata syariah ini berawal dari adanya jenis wisata ziarah dan religi. Jadi sebelum adanya pencetusan kata syariah ini, sebelumnya sudah ada terlebih dahulu ada yang namanya itu religi dan ziarah. Dan pada tahun 1967 pencetusan nama syariah ini dilakukan konferensi di Cordoba atau Spanyol oleh World Tourism Organization atau disingkat UNWTO di Spanyol ya. Tapi kata syariah ini kemudian muncul di Indonesia itu atau berkembang di Indonesia itu 2013 dan bahkan mantan presiden kita Susilo Bambang Yudhoyono pernah berpidato mengenai pentingnya pariwisata syariah ini pada peluncuran gerakan ekonomi syariah gitu pada tahun 7 November 2013 gitu. Jadi pariwisata syariah ini disahkan itu pada tahun 1967, kemudian berkembang di Indonesia pada tahun 2013. Jadi itu sedikit pemaparan sejarah mengenai pariwisata syariah ini. Kemudian kita beralih ke pemateri ketiga, yaitu akan disampaikan oleh Saudari Irawati. Kepada Saudari Irawati dipersilakan. Baik, langsung saja di sini saya akan melanjutkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari materi kedua, yaitu tentang kondisi pariwisata syariah di dunia. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Asia dan MENA, yaitu Timur Tengah dan Afrika, memberikan pengaruh terhadap daya beli wisatawan Muslim. Sedangkan di Eropa Barat, meskipun pertumbuhan ekonomi tidak tinggi, banyak kalangan kelas menengah Muslim dari belahan dunia lain ingin mengeksplorasikan tempat-tempat wisata baru. Tidak hanya di Indonesia, di negara-negara lain, contohnya seperti Malaysia, dan Malaysia pun mampu memanfaatkan dalam meningkatkan wisatawan Muslim. Total estimasi wisatawan mancanegara Muslim ke Malaysia berdasarkan Islamic Tourism Malaysia tahun 2010 terdapat 24% dari total wisatawan mancanegara Malaysia. Adapun negara-negara yang menjalankan wisata syariah ini antara lain Singapura dan Malaysia.
Iya, yang lain mohon tenang dulu ya, yang lain. Sekian materi dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Baik, itulah sedikit pemaparan materi dari selanjutnya alih ke pemaparan keempat yang akan disampaikan Saudara Wahidin. Kepada Saudara Wahidin dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman sekalian karena sebenarnya saya kelompok 1 kemarin saya salah dengan HP dan lain sebagainya sehingga saya meminta kepada Pak Guru untuk ikut berprestasi di kelompok terakhir. Adapun materi yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini tentang kondisi pariwisata syariah di Indonesia. Berbagai upaya dilakukan untuk mempersiapkan produk pariwisata ini bersama pemangku kepentingan. Salah satu cara memperkenalkan wisata syariah di Indonesia kepada masyarakat di dunia internasional, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bekerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia menyelenggara Global Halal Forum bertema Wonderful Indonesia as Muslim Friend Destin pada 30 Oktober 2013 diekspor ke Mayan, Jakarta. Upaya ini yang dilakukan pemerintah dalam mengembangkan pariwisata syariah adalah mempersiapkan 13 provinsi untuk menjadi destinasi wisata syariah yakni NTB, Nagpo, Aceh, Darussalam, Sumatera Barat, dan lain-lainnya. Mungkin itu aja materi yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah penyampaian dari pemateri keempat. Kita lanjut ke pemateri kelima, yaitu mengenai keunggulan pariwisata syariah. Pariwisata syariah. Kepada Saudari Olina Lestari dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan keunggulan dari pariwisata syariah. Yang pertama itu makanan yang tersedia dijamin halal. Sesuai dengan namanya, wisata yang satu ini tentu menyediakan berbagai macam makanan yang bersertifikasi halal sehingga tidak perlu khawatir lagi ketika hendak memilih atau membeli makanan yang tersedia di dalamnya. Terlebih ketika jajan atau makanan yang tersedia tidak dilengkapi dengan informasi bahan dasarnya, tentu membuat seseorang ragu jika hendak membelinya. Namun, tidak akan terjadi pada wisata yang memiliki peraturan berdasarkan syariah Islami ini. Meskipun makanan tersedia tanpa disertai adanya bentuk bahan dasar secara langsung, namun sudah dapat dipastikan bahwa makanan yang mendapatkan izin untuk dijual di dalam wisata tersebut merupakan makanan yang halal. Lalu yang kedua itu fasilitas ibadah terjamin. Ketika memilih wisata syariah sebagai tujuan wisata di hari libur, maka mencari tempat wisata yang memberikan fasilitas ibadah terjamin sudah tidak menjadi hal yang dikhawatirkan lagi. Pasalnya, pada wisata yang memiliki basis syariah, menyediakan fasilitas ibadah yang terjamin serta kenyamanan yang diberikan juga sesuai dengan yang diharapkan. Oh, atau enggak di tes itu? Selanjutnya itu keunggulan dari pariwisata syariah yang ketiga, wisata dijamin kenyamanannya. Nah, teruntuk terkadang tidak menemukan fasilitas wisata sesuai dengan kebutuhannya. Contohnya itu ketika di wisata tersebut terdapat kolam renang, maka tersedia pula penyewaan baju renang muslimah sehingga untuk wisatawan muslimah tidak perlu khawatir lagi untuk fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan. Contoh lain seperti ketika dibatalkannya jasa penyedia tur wisata pada wisata berbasis syariah ini, maka akan disediakan fasilitas
ini akan dalamnya akan disajikan informasi-informasi seputar waktu ibadah, panduan ibadah, dan lain sebagainya. Lalu keunggulan yang terakhir itu pelayanan ramah disesuaikan dengan syariah. Meskipun kita semua juga tahu bahwa hampir semua pelayanan wisata memiliki karakteristik ramah dan santun, namun pada wisata kali ini selain ramah dan suatu santun tersebut juga disesuaikan dengan syariah dan hukum Islam. Misalnya terdapat pada bagian pemandu wisata, pada wisata jenis syariah ini, maka pemandu wisatanya akan disesuaikan dengan siapa wisatawan yang dihadapinya. Misalnya wisatawannya itu laki-laki, maka pemandunya juga laki-laki, seperti itu. Lalu ada tambahan sedikit mengenai dapatkan dari pariwisata syariah ini, telah dilakukan penelitian tentang Global Muslimah Travel Index 2015. Tersaji data bahwa di tahun 2014 terdapat 108 juta muslimah yang telah melakukan perjalanan dengan menghabiskan biaya 145 US dollar. Miliar. Terus angka ini mempresentasikan sekitar 10% dari total ekonomi wisata global. Pada tahun 2020, para wisatawan muslim diprediksi akan meningkat menjadi 150 juta dengan biaya yang dikeluarkan sebesar 200 US dollar miliar. Kedepannya wisatawan muslim akan terus meningkat dan menjadi salah satu sektor pariwisata yang berkembang pesat di dunia. Mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Akan saya kembalikan ke moderator. Baik, langsung saja kita beralih ke pemateri terakhir, yaitu akan disampaikan oleh Saudara Lalu Muhammad Saukat Rudi Gempar. Kepada Saudara Gempar dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, materi yang saya sampaikan, pandangan Islam terhadap pariwisata syariah. Hakikat dari pariwisata menurut pandangan Islam adalah untuk kegiatan bisnis. Saat ini, perdagangan merupakan segmentasi tujuan terpenting dari pariwisata Islam, menganjurkan untuk mencuri penghasilan melalui usaha atau perdagangan secara halal. Tinjauan hadis mengenai pariwisata syariah. Yang pertama, sholat dalam perjalanan. Hadis Bukhari menjelaskan bahwa ketika Rasulullah melakukan perjalanan, tidak pernah meninggalkan ibadah sholat. Sehingga dalam pariwisata syariah, ibadah-ibadah tidak akan terganggu karena disediakan fasilitas seperti musola gitu, atau dalam perjalanan berhenti untuk sholat begitu. Ketika menjalankan liburan, ibadah pun tidak ditinggalkan. Hal ini sangat relevan dengan hadis Bukhari di atas yang menyatakan bahwa Rasulullah tidak pernah meninggalkan sholat saat sedang berperjalanan jauh. Yang kedua, konsep wisata syariah dalam pandangan Islam dinilai sebagai aktualisasi dari gagasan gaya hidup Islami yang mengintegrasikan dua permateri utama, yaitu penerapan nilai halal dan menghindari suatu yang haram. Yang ketiga, dalam pandangan Islam, konsep wisata syariah dimaknai sebagai kegiatan wisata berasaskan nilai ibadah dan dakwah pada wisatawan muslim serta mengagumi seluruh ciptaannya dengan tetap konsisten menjalankan kewajiban dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam materi yang saya dapatkan. Saya kembalikan lagi kepada moderator Nurfani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk seluruh pemateri.
Itulah pemaparan materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf, dan jika ada sesuatu hal yang belum dimengerti atau belum jelas, bisa kita lanjutkan di sesi tanya jawab. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjut ke kelompok 7B ya. Silakan. Kelompok 7B, silakan. Ya, Pak. Bisa coba ditampilkan PowerPoint-nya. Saya begini mau bagi dua ya, bagi dua ya, tak pakai piring ya, enggak Kak, aduh dulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa diperbesar dulu ya anunya, PowerPoint-nya di slideshow dulu. Tuh yang di bawah bentuk gelas. Mana? Bukan, geser ke kiri. Oh, iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pariwisata tidak harus selalu syariah. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja materi pertama dari Saudara Hamdan, waktu dan tempat, persilahkan. Pariwisata tidak harus syariah, kontra ya. Di sana dipaparkan. Baik, dari pemateri pertama saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pariwisata secara pengertian adalah kegiatan orang-orang sementara dalam jangka waktu pendek. Bisa dihidupkan videonya ya? Bisa dihidupkan videonya. Ya, Pak. Pariwisata adalah kegiatan orang-orang sementara dalam jangka waktu pendek ke tempat-tempat tujuan di luar tempat tinggalnya dan tempat bekerjanya serta di luar kegiatan-kegiatan mereka dan selama di tempat tujuan mempunyai berbagai maksud. Nah, di sana dari pengertian pariwisata, kemudian ada pariwisata yang biasa, yang tidak halal dan halal. Karena kita mendapatkan kontra yang dimana pariwisata tidak harus syariah. Yang dimana pengertian wisata halal yaitu menunjuk pada layanan, tambahan, mentas atraksi dan fleksibilitas yang ditunjukkan diberikan untuk memenuhi pengalaman, kebutuhan, dan keinginan wisatawan muslim. Tujuan pariwisata. Yang dimana tujuan pariwisata ini meningkatkan pendapatan devisa pada khususnya dan pendapat negara serta masyarakat pada umumnya, memperluas kesempatan serta lapangan kerja, dan mendorong kegiatan-kegiatan industri penunjang dan industri sampingan lainnya, memperkenalkan keindahan alam dan kebudayaan Indonesia. Yaitulah
tujuan dari pariwisata. Oke, next. Nah, yang dimana pariwisata ini sudah diatur oleh pemerintah pusat maupun daerah dan pengelola urusan kepariwisataan sesuai dengan undang-undang yang sudah ditentukan. Nah, kemudian ada beberapa yang harus diperhatikan untuk pembangunan kepariwisataan, meliputi industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran, dan kelembagaan kepariwisataan. Nah, di sana sudah diatur oleh pemerintah, baik dari pusat maupun daerah. Jadi menyelesaikan misalnya dari daerah itu masing-masing, misalnya Lombok, melihat kondisi situasi dari masyarakatnya, mayoritasnya orang Islam, otomatis dia membentuk suatu pariwisata religi atau pariwisata halal. Ya, kemudian akan dijelaskan oleh rekan berikutnya. Silakan moderator. Baik, terima kasih Saudara Hamdan. Kemudian pemateri selanjutnya yaitu tentang sejarah pariwisata halal di Indonesia dan persepsi pariwisata halal sebagai destinasi wisata Indonesia, yaitu yang akan dijelaskan atau disampaikan oleh saya sendiri. Sejarah pariwisata halal di Indonesia. Awalnya mengapa muncul istilah pariwisata halal? Karena keluhan wisatawan Muslim jika berkunjung di suatu wilayah atau negara. Hal ini digambarkan pada tahun-tahun 2009 ke bawah, di mana sebagian besar keluhan umat Muslim yang berpergian ke wilayah non-Muslim adalah makanan dan tempat ibadah. Karena Islam memiliki ketentuan di mana setiap umat diwajibkan memakan makanan halal atau tidak mengandung babi, miras, dan lain-lain. Dan sholat 5 waktu per harinya. Kemudian persepsi pariwisata halal sebagai destinasi. Wilayah mayoritas Muslim, pariwisata dianggap sebagai tempat maksiat sehingga itu diharamkan. Padahal pariwisata hadir untuk melindungi wilayah agar tidak berbuat maksiat dan berdasarkannya syariat Islam, sehingga hadirlah pariwisata halal. Nah, di slide ini saya paparkan sengaja dari tahun 2015 karena pariwisata halal mulai dikenal dan diberikan perhatian khusus setelah Indonesia meraih penghargaan Best Halal Destination Award, yaitu Lombok. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kemudian yang akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya yaitu Saudari Neneng Kadarsih. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, saya akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu tentang pariwisata sama dengan bisnis. Yang pertama, pariwisata sebagai produsen. Nah, yang dimana dilakukan oleh produsen yaitu segmentasi pasar. Nah, segmentasi pasar membagi sebuah pasar menjadi grup atau kelompok membeli dengan keinginan, karakter, atau perilaku yang berbeda-beda. Nah, pembagiannya itu yang pertama geografis, demografis, psikografis, dan analisis kebutuhan wisatawan sebagai konsumen. Yang pertama, wisatawan akan merasa kenyamanan. Terus yang kedua, keramahan, rasa aman sesuai dengan budget. Terus transaksi untuk mendapatkan keuntungan. Nah, pariwisata mendapatkan devisa atau pendapatan, dan sebaliknya, wisatawan akan mendapatkan kepuasan dalam berlibur. Terus, kebutuhan wisatawan Muslim. Nah, kebutuhan akomodasi bagi wisatawan Muslim merupakan ranah yang potensial dalam bisnis. Yang pertama, melakukan ibadah 5 kali sehari. Maksudnya yaitu dalam melakukan ibadah pasti mereka membutuhkan fasilitas ibadah. Guna memenuhi kebutuhan ini, maka pihak perusahaan menyiapkan
ruang khusus untuk beribadah. Terus makanan halal yang tidak mengandung por atau miras ataupun alkohol. Terus batasan antara pria dan wanita karena bukan mahram. Batasan pria dan wanita karena bukan mahram. Sebagai wisatawan muslim mencari fasilitas rekreasi yang memberikan privasi atau pria dan wanita. Misalnya fasilitas kolam renang dan kebugaran memberikan privasi bagi wanita dan pria. Atau misalnya pantai yang menyediakan area untuk pria dan wanita. Pariwisata halal sama dengan industri pariwisata terkhususnya untuk wisatawan muslim. Terus yang selanjutnya potensi wisatawan muslim. Wisata halal global. Nah, dalam kancah global, pariwisata halal menjadi pasar yang menjanjikan. Nah, dilihat dari potensi dan peluang. Potensi wisata halal global begitu menggiurkan. Nah, dan peluangnya yang bisa diraih pun begitu mengemaskan. Sebut saja pada tahun 2018, travel muslim di Indonesia mencapai 2,8 juta dengan pengeluaran mencapai 40 triliun dan pertumbuhan traveler muslim 2018 menurut GMTI 27% per tahun. Sementara pertumbuhan traveler dunia hanya tumbuh 6,4%. Ada moderator. Udah, Neng? Udah. Baik, pemateri terakhir dari kelompok kami yaitu yang akan disampaikan oleh Saudari Arti Putri. Padanya dipersilahkan. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang yang harus diperhatikan dalam pariwisata halal atau syariah. Yang pertama itu mengenai aksesibilitasnya, di mana dia ini lebih memperhatikan tentang persyaratan visa, kemudian konektivitas antar wilayah, dan sarana prasarananya. Yang kedua yaitu komunikasinya, di mana komunikasinya itu mudah, kemudian kehadiran digital seperti internet dan alat komunikasi. Terus lingkungannya itu mengenai yang harus diperhatikan yaitu mengenai keamanan, kemudian toleransi beragama, terus keramaian terhadap pengunjung dan kondisi yang nyaman. Selanjutnya mengenai pelayanannya di sini adalah kebutuhan, contohnya kayak makanannya ataupun tempat beribadah. Terus pelayanan itu pelaku usaha yaitu akomodasi dan transportasi. Dan yang terakhir yaitu pengalaman yang unik yang berbasis syariat Islam. Selanjutnya, oke. Panduan pariwisata halal Indonesia, klarifikasi yang pertama yaitu pemenuhan sesuai standar seperti kemudahan beribadah dan makanan bersertifikat halal yaitu minimal 5. Dan klasifikasi yang kedua, pemenuhan sesuai standar dan dilengkapi dengan pelayanan yang ditandai dengan pelaku usaha pariwisata memiliki sertifikasi pariwisata halal. Dan yang ketiga yaitu pemenuhan terstandar pelayanan sertifikasi dan ada ketentuan batasan pria dan wanita sesuai syariat Islam seperti kolam renang tidak boleh bercampur laki-laki dan perempuan dan lain-lain. Nah, di sini polemik yang muncul itu ataupun kontranya di sini yang pertama tentang pariwisata syariah ini kan dia literasinya itu menjadi pariwisata halal. Nah, kontranya di sini yang menjadi kontranya di sini yaitu kata halalnya. Seakan-akan pariwisata syariah itu dia hanya diperuntukkan untuk muslim saja, tetapi untuk yang non muslim itu tidak boleh. Nah, seperti contohnya itu di Bali. Kayak mereka itu menganggap kayak kok harus halal sih, kok harus syariah gitu. Emang berarti kayak mengharamkan untuk yang non muslim. Terus di Indonesia ini juga kan dia itu kayaknya kurang toleransi antar beragama gitu. Karena kalau menyangkut agama, Indonesia paling sensitif dengan yang namanya Indonesia itu sangat sensitif dengan yang namanya agama.
Terus yang terakhir, nah konsep pengembangan pariwisata halal Indonesia ini yang pertama ada layanan makanannya, terus fasilitas ibadahnya, toilet bersih dan air yang memadai, bebas dari Islamofobia. Kayak gimana ya, maupun sebenarnya hotel konvensional ataupun halal ataupun yang tidak berbasis syariah itu sudah bisa dikatakan halal, hanya saja kan kayak menyediakan tempat ibadah ataupun yang lainnya. Hanya saja kalau misalnya yang konvensional ini dia itu masih menerapkan kayak hotel-hotel barat gitu, misalnya masih kayak menyediakan tisu tapi air bersihnya itu nggak ada. Nah, terus pariwisata itu sebenarnya adalah produk yang bertujuan menghasilkan keuntungan dengan melakukan segmentasi pasar dan analisis kebutuhan pasar. Nah, dan kan tadi itu pariwisatanya itu adalah produknya. Nah, dan wisatawannya ini adalah konsumennya, yang dimana dari konsumen inilah konsumen ini mengharapkan rasa kenyamanan, rasa aman, dan sesuai budget mereka. Salah satu kenyamanan dan rasa aman yang diharapkan wisatawan muslim adalah mereka nyaman beribadah dan aman melakukan hal-hal yang tidak melanggar ajarannya, seperti makanan halal atau menghindari tempat-tempat maksiat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Baik, terima kasih dari semua pemateri. Mungkin sesi selanjutnya akan dibuka tanya jawab. Kami kembalikan kepada Bapak dosen. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih ya. Bapak stop dulu ya share screen-nya ya. Oke, baik. Oke, silakan, ada yang mau bertanya? Izin bertanya, Pak. Izin siapa? Bertanya. Saya, Pak. Saya, Pak. Izin bertanya. Hirobi Maulana. Ivan, Pak. Oke, silakan deh. Satu-satu dulu ya. Hirobi dulu, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara tentang pariwisata syariah, di sini kan kita ketahui Lombok ini begitu banyak wisata. Nah, lalu bagaimana tanggapan dari masing-masing pemateri? Yang kita ketahui itu kan sebagai contoh mungkin di wilayah Senggigi itu kan kapan sih suatu pariwisata itu dikatakan syariah, sedangkan di sana makanan halal tersedia, minuman haram juga tersedia di sana. Nah, terus di sana kan seperti yang kita ketahui rata-rata orang di sana saya yakin mayoritas orang muslim. Tapi kenapa dibiarkan seperti tadi kan ada hal-hal yang tidak baik lah di sana seperti hiburan malam atau yang lainnya yang bisa menyebabkan kericuhan atau yang lainnya. Terus kemudian tentang wisatawan, seperti yang kita ketahui wisatawan itu tidak hanya dari Indonesia saja, kemungkinan ada yang dari luar negeri. Nah, tadi kan sempat disebutkan kalau di kolam renang dipisahkan yang laki-laki sama yang perempuan atau gimana. Nah, sedangkan orang dari luar itu kan rata-rata mungkin menggunakan baju yang tidak senonoh gitu, semena-mena gitu. Mungkin teman-teman pernah melihatnya. Nah, bagaimana tanggapan teman-teman melihat hal seperti itu? Sedangkan di tempat wisata itu saya yakin ada anak kecil atau remaja yang tidak layak dilihat lah begitu. Sekian mungkin itu dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, mau ada tanggapan? Saya, Pak. Oke, silakan. Pertanyaan saudara Robi ini kayaknya lebih mengarah kepada pro, tapi di sini saya kontra. Saya ingin menambahkan sedikit. Gini, pariwisata itu tidak semuanya bisa dihalalkan. Contohnya kayak gili Trawangan ataupun gili-gili yang lain itu nggak bisa dia dikatakan halal karena itu lebih ke pariwisata dunia gitu, wisatawan dunia gitu. Nah, sedangkan kalau untuk kalau untuk mengenai makanan kayak misalnya ini walaupun tidak syariah ataupun halal, tapi ada
ada halalnya, ada makanan halalnya disediakan. Sebenarnya gini, pariwisata syariah ataupun halal ini dia itu tidak ada sangkut pautnya dengan agama, melainkan ini lebih kepada penunjangan fasilitasnya seperti tempat sholat, kemudian wudhunya, terus makanannya gitu. Tapi nggak ada. Ini yang menjadi kontra sebenarnya di pariwisata syariah ini, lebih kepada kata syariah ataupun halalnya, di mana halal ini salah diartikan kaprah masyarakat itu seolah-olah kayak pariwisata halal ini nggak bisa loh dikunjungi sama non muslim, padahal mau muslim ataupun non muslim dia bisa ke pariwisata tersebut. Pariwisata syariah ini kayak lebih kepada dia itu fasilitasnya atau penunjangan fasilitasnya maupun pelayanannya, bukan mengenai tentang agamanya. Kemudian apa tadi yang terakhir yang tentang kolam renang itu? Bagaimana dengan wisatawan luar yang datang dengan baju yang tidak senonoh gitu, begitu kan mungkin seperti contoh berjemur di pantai dan yang lainnya, begitu kurang lebihnya. Pokoknya pakaiannya itu tidak senonoh yang dilihat oleh orang yang tidak pantas melihatnya, begitu. Nah, itu pentingnya tadi pariwisata syariah ataupun halal, dia disarankan untuk memisahkan antara yang perempuan sama yang ceweknya. Kayak misalnya sama perempuan sama cewek. Sama perempuan sama cewek. Cowok sama cewek. Mungkin dari teman kelompok saya juga ada yang mau menambahkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Silakan, ada mau ditambahkan? Dari kelompok 7B atau 7A mau komentar juga silakan. Gimana? Apakah kalau di Gili Trawangan atau di Pantai Senggigi pantainya mau dibagi dua begitu ya? Yang ini khusus cewek, yang ini khusus cowok. Apa mungkin seperti itu? Pak, mau sedikit menambahkan, Pak. Oke, silakan. Baik, yang dikatakan oleh saudari yang sebelumnya yang menjawab itu bahwa soal pariwisata syariah itu tidak sangkut paut dengan agama. Dan juga perlu digarisbawahi bahwa tidak selamanya daerah yang Islami dan semua wisatanya itu Islami juga. Ada yang umum dan ada yang syariah. Dan juga mengenai bagaimana nih tentang wisatawan yang datang dari luar negeri yang pakainya nggak senonoh dan sebagainya. Saya pernah lihat di suatu wisatawan syariah ya, di situ bule ya yang datang, bule cewek sama cowok, dia berpakaian tidak senonoh. Kemudian dia diberi kayak pakaian rompi di luar itu yang panjang, dia disuruh pakai itu sebelum dia masuk ke itu wisata masjid ya. Itu kayak wisata masjid yang memperlihatkan kayak tentang Islam gitu. Nah, sebelum dimasukkan dalam dari tempat itu, dia diberikan rompi yang panjang untuk menutupi aurat, mungkin yang kita bilang aurat ya, yang dibatasi oleh orang Islam gitu. Terus yang kedua mengenai pariwisata syariah yang kemudian ada yang non Muslim yang datang di pariwisata syariah. Pernah juga saya melihat postingan dari seseorang yang masuk agama Islam tapi keluarganya non Muslim, yang kemudian mereka berkumpul dengan keluarganya dan keluarganya bertanya kan orang Islam membatasi makanan seperti babi terus dan sebagainya. Kalau mereka datang ke makanan umum, tempat wisatawan yang umum, otomatis mungkin makanannya belum tentu halal dan sebagainya. Kemudian keluarganya yang non Muslim ini memberikan pilihan ke dia yang Muslim untuk mencari tempat wisata yang Muslim gitu. Nah kan kita lihat ya bahwa orang yang non-Muslim itu tidak membatasi makanan, maksudnya tidak ada haram bagi mereka yang kayak babi, terus alkohol dan lain sebagainya gitu. Jadi sah-sah saja ketika orang yang non-Muslim datang ke wisatawan Muslim gitu. Dan mengenai itu juga yang laki-laki dan yang perempuan tidak harusnya membagi dua wilayah ya. Maksudnya itu misalnya yang perempuan
untuk menunjuki jalannya dia itu yang perempuan, terus yang laki-laki juga yang memandu wisatanya juga yang laki-laki, bukan membagi dua wilayahnya gitu. Sekian, mungkin itu saja tambahan dari saya. Oke, berarti kalau mau berjemur di pantai dipakein jubah tadi gitu ya? Enggak sih, Pak. Kali, Pak. Mau menambahin dikit. Oke, silakan Hasbi. Ya, baik, saya mau menambahin dikit tentang fenomena yang disampaikan oleh Robi terkait dengan orang-orang luar yang datang ke Indonesia dengan pakaian-pakaian yang tidak baik. Ya, ini adalah salah satu fenomena yang di Indonesia yang saya pun masih tidak setuju dengan hal tersebut. Karena kenapa? Kenapa kok di Indonesia ya, terkhususnya Indonesia, setiap orang asing yang datang itu tidak ada batasan cara berpakaian. Bahkan cara mereka berpakaian itu dapat merusak kalangan anak muda yang untuk mengikuti gaya-gaya mereka berpakaian. Sedangkan jika kita pergi ya ke luar negeri atau daerah-daerah mereka itu kita yang harus menyesuaikan. Tapi sebaliknya jika di Indonesia, orang Indonesia yang harus menyesuaikan dengan orang luar negeri. Inilah permasalahan yang sebenarnya ya pemerintah itu harus selesaikan. Kita itu nggak perlu menyesuaikan diri dengan mereka yang datang ke sini walaupun mereka itu tamu. Terusnya kita sebagai negara Indonesia itu harus memperkenalkan kebudayaan kita ke mereka itu, jangan mengikuti gaya mereka atau yang disebut dengan westernisasi. Jadi sebenarnya masalahnya di Indonesia tentang Terima kasih. Oke, baik ya. Tadi kalau yang pakai jubah itu ada di Islamic Center ya. Mungkin kalau kalian pernah ke Islamic Center, ada bule yang mau ngeliat-ngeliat Islamic Center, itu pasti memang dipakein jubah ya, karena rata-rata kan bule pakaiannya ya tidak menutup aurat ya, dan karena mau memasuki tempat sholat gitu ya, maka dipakein jubah seperti itu ya. Karena Islamic Center itu kan nggak hanya masjid ya, tapi juga tempat wisata. Makanya banyak juga bule-bule yang datang ke Islamic Center untuk berwisata ya, bukan untuk beribadah, karena double dia ya, kalau Islamic Center tempat sholat dan juga tempat wisata ya. Begitu ya, jadi kalau di pantai mungkin ya tentu nggak akan dipakein jubah seperti itu ya. Kalau sepengetahuan Bapak, kalau yang di Gili Trawangan itu memang ada area khusus ya, di mana di area khusus itu di tempat tertentu, di situ boleh dia berjemur, kemudian pakai pakaian yang minim-minim tuh diperbolehkan lah ya. Areanya biasanya agak-agak ke agak menjauh dari ini tempat tempat nyandar kapal itu. Nah, kalau masih di area-area publik, area-area terbuka itu biasanya ada larangan di sana ya. Larangan tidak boleh berjemur dengan pakaian yang minim seperti itu, karena masih wilayah publik gitu. Nanti kalau ada yang wilayah privat yang mana pantainya itu khusus ada di depan hotel tertentu, nah di situ baru dibatasi dan boleh di sana gitu ya. Jadi kurang lebih pantainya dibagi dua, iya dimungkinkan memang seperti itu ya. Contohnya di Gili Trawangan memang pantainya dibagi-bagi. Jadi ada pantai yang publik di mana itu nggak boleh sama sekali memang berjemur dengan membuka pakaian yang minim banget, dan ada bagian khusus yang memang dibolehkan untuk melakukan itu, karena kan kita sebagai tuan rumah kan tamu-tamu yang datang juga kita nggak bisa membatasi, karena tamu-tamu orang-orang barat tuh emang hal-hal seperti itu bagi mereka sudah biasa ya, dan makanya disediakan tempat khusus lah gitu. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, kemudian ini ada pertanyaan dari Rinda ya, Bapak coba bacain di kolom komentar. Saya mau nanya, Pak, tadi di kelas B menyebutkan Lombok mendapatkan gelar pariwisata halal yang bagus. Iya ya, Lombok itu sudah beberapa kali ya memenangkan penghargaan sebagai pariwisata halal ya, dan banyak kategorinya ya. Ada yang kategori secara umum ya, di Lombok secara umum, kemudian ada yang kategori khusus desa tertentu, ada yang kategori honeymoon, ada yang banyak kategorinya deh ya pokoknya penghargaan tersebut ya. Kemudian yang saya tanyakan bagaimana dengan di Gili di sana kebanyakan turis dan jarang adanya tempat ibadah, apakah dapat dikatakan bahwa Lombok sebagai World Best Halal Tourism Destination?
Oke, ada yang mau menjawab mungkin? Lombok pernah dapat penghargaan sebagai destinasi halal pariwisata terbaik di dunia, ya. Tapi kemudian kalau kita pergi ke Gili, kok rasa-rasanya nggak ada halal-halalnya di sana. Sudah. Ada komentar, silakan. Ada komentar dari kelompok 7A atau 7B, Lombok pernah mendapatkan penghargaan sebagai destinasi halal dunia gitu ya. Tapi kalau kita lihat ke Gili Trawangan, rasa-rasanya nggak ada halal-halalnya tuh. Gimana? Silakan. Teman kelompok saya hilang, Pak. Oke, nggak apa-apa. Saya ada, Pak. Nambahkan sedikit. Oke, silakan. Bisa dihidupkan videonya. Bapak. Bentar, Pak. Lagi berjemur apa Arti Putri Ayu? Nggak bisa nyala, bentar Pak. Oke. Yuk, nggak ada muka saya jawab Pak ya. Pendapat saya gini, kan tadi udah saya bilang gini, semua contohnya kayak Gili Trawangan itu nggak bisa dia dikatakan, tidak bisa semua pariwisata itu dihalalkan. Contohnya di Gili Trawangan atau Gili-Gili yang lain. Soalnya saya bukan orang Lombok, jadi saya nggak pernah pergi ke Gili. Gili di sana kebanyakan turis dan jarang adanya tempat ibadah. Apakah dapat? Kan seperti yang udah dijelaskan sama Bapak tadi, kan ada klasifikasinya. Lombok ini dia dikatakan sebagai World Best Halal Tourist Destination. Nah, jadi kalau menurut saya Gili itu kan emang nggak bisa dikatakan sebagai pariwisata halal. Jadi kalau untuk tempat ibadahnya ataupun layanan mengenai fasilitas muslimnya itu memang kayaknya kurang karena bukan pariwisata halal ataupun syariah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada teman saya atau kelompok yang lain mau menambahkan? Ada Pak Irawati mau menambahkan. Silakan Irawati. Ayo tambahkan. Menambahkan. Kapan nggak pernah sebenarnya. Oke, tadi Arti Putri Ayu bilang dia bukan orang Lombok, jadi nggak pernah ke Gili ya. Ada banyak orang yang pergi ke Gili di sana dan memang bukan orang Lombok ya, orang dari berbagai macam dunia bahkan ya pergi ke Gili sana ya. Jadi nggak harus orang Lombok kok ya. Apakah? Benar. Pak mau menambahkan? Oh, silakan. Bernama. Mbak Olina Lestari, Pak. Silakan Mbak Olina Lestari. Pertanyaan dari Saudari Rinda tadi, bagaimana dengan di bagian Gili di sana kebanyakan turis dan jarang adanya tempat ibadah? Apakah dapat dikatakan bahwa Lombok sebagai World Best Halal Tourism Destination? Nah, jadi di sini mungkin yang dimaksud dengan World Best Halal Tourism Destination ini dicakupkan semua Lombok. Dijuluki sebagai 1000 masjid gitu, makanya dia dijuluki. Makanya dia diberi penghargaan sebagai Best Halal Tourism itu, Pak. Jadi tidak terpaku pada satu tempat aja di Gili aja gitu, tapi di seluruh Lombok gitu. Kedengeran suaramu mah. Anggapi, Pak. Oke, silakan. Oke, ada yang mau menanggapi? Apakah Lombok pantas mendapatkan penghargaan sebagai salah satu destinasi halal? Izin menambahkan, Pak. Silakan, Robi.
berbicara tentang apa sih tadi penghargaan yang diberikan itu dan disebutkan oleh saudari Rinda tadi, saya rasa Lombok pantas mendapatkannya. Kenapa begitu? Karena kan wisata seperti yang disampaikan oleh siapa tadi mungkin itu wisata di Lombok ini begitu banyak, bukan hanya Gili Trawangan saja. Kemungkinan yang haramnya itulah yang kita sebut haramnya itu mungkin di beberapa di Gili itu mungkin cuma 20%, mungkin sisanya di seluruh Lombok ini menyediakan wisata-wisata yang begitu halal. Seperti tadi kan disebutkan Islamic Center dan banyak mungkin wisata yang ada di Lombok Tengah maupun Lombok Timur yang wisatanya yang syariah itu yang terdiri dari makanannya halal maupun minumannya yang halal dan lain sebagainya begitu. Dan yang seperti yang kita ketahui juga kan di Lombok ini mayoritas kita itu adalah Muslim begitu. Mungkin itu sekian dari saya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang mau komentar? Silakan. Oke, ya. Jadi salah satu alasan kenapa kok Lombok bisa menang ya penghargaan tersebut sebagai salah satu destinasi halal adalah yang pertama, tempat wisata di Lombok itu banyak ya dibandingkan dengan di tempat-tempat yang lain. Di Lombok itu cukup banyak tempat pariwisatanya ya, bahkan hampir sama dengan Bali ya, mirip-mirip ya. Bahkan ada orang yang bilang you can see Bali in Lombok but not Lombok in Bali gitu ya. Jadi kalau kita pergi ke Bali kita nggak bisa lihat Lombok ada di Bali sana gitu, tapi kalau kita pergi ke Lombok kita bisa lihat Bali yang ada di Lombok ya. Maksudnya adalah di Lombok ini sendiri kan sebagiannya ada juga yang beragama Hindu dan peninggalan-peninggalan kerajaan-kerajaan Hindu tuh banyak banget di Lombok gitu ya. Ada di di mana ya? Di Narmada, kemudian di Mayura, di Lingsar, di tempat-tempat banyak banget ya peninggalan-peninggalan kerajaan Hindu dan masih ada sampai sekarang. Jadi kalau kita pergi ke sana itu rasa-rasanya sudah pergi ke Bali begitu ya. Jadi itu satu alasannya bahwa di Lombok banyak tempat wisatanya. Yang kedua, tempat wisata yang ada di Lombok itu sudah secara lahir dia syariah. Maksudnya adalah pertama pasti ada tempat sholatnya. Kalau kita pergi ke mana air terjun Benang Kelambu, pasti ada musolanya di sana ya. Kemudian dari segi makanannya pasti halal ya. Mau ada jualan-jualan nasi balap apa di sana itu sudah pasti halal semua ya. Dan kemudian apalagi kategori-kategori minimal 2 kategori itulah, ada tempat ibadahnya kemudian makanannya halal gitu ya. Jadi satu sisi tempat wisatanya banyak, di satu sisi lagi bahwa tempat-tempat wisata itu sudah dalam tanda kutip syariah semua, sudah menyediakan tempat sholat dan produk-produk makanannya halal, sehingga itulah yang kemudian membuat Lombok bisa memenangkan penghargaan tersebut ya. Walaupun memang juga di beberapa tempat masih ada yang belum halal atau misalkan di Gili Trawangan dan lain sebagainya, tapi itu sebagian kecil saja. Sebagian besarnya sudah bisa memenuhi prinsip-prinsip halal ataupun syariah tersebut. Kira-kira seperti itu ya. Ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Rahmat Hidayat. Silakan Rahmat Hidayat. Ya, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya ingin bertanya kepada anggota kelompok saya, anggota dari kelompok A kelas saya. Seperti ini tentang pariwisata syariah, saya pribadi masih belum menemukan titik terang sebagai hal yang bagaimana gambaran sederhana atau jitu terhadap pariwisata syariah ini. Contohnya misalnya di ini beberapa destinasi di sana seperti khususnya kalau tahun baru atau New Year itu juga mereka menaruh hiasan atau ornamen-ornamen Natal dan lain sebagainya. Namun mereka juga menyediakan tempat untuk sholat dan maknanya pun juga bisa dikatakan umum, tidak menjual makanan yang haram. Nah, apakah pariwisata syariah hanya bisa dikatakan syariah jika berada di lingkungan yang mayoritasnya beragama Islam? Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Silakan mau dijawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bisa dijawab. Apakah di Bali yang mayoritas non-Muslim bisa dihalalkan pariwisatanya di sana? Atau hanya di Lombok saja yang bisa halal? Nah, iya Pak. Pertanyaannya yang di Bali ya Pak? Atau umum? Ya, contohnya di Bali misalkan, karena kan Bali mayoritas Hindu ya, non-Muslim. Apakah pariwisata halal hanya ada di daerah yang mayoritasnya Muslim, atau bisa juga di daerah yang mayoritasnya bukan Muslim? Silakan. Silakan, ada yang mau menjawab? Kelompok 7A. Pak. Bisa. Sebenarnya bisa sih, tapi nggak harus lama. Silakan. Tak bisa. Tapi mau contoh bukan di Bali soalnya. Ya, di mana-mana dah. Di Jepang, di Korea, apa di Rusia, dan mana-mana. Sebenarnya tadi sudah dibahas oleh pemateri ketiga mengenai itu, apakah pariwisata syariah ini hanya ada di wilayah Muslim atau tidak. Nah, contohnya itu ada di Singapura. Nah, di Singapura itu mayoritas penduduknya itu Buddha, tetapi dia pernah meraih Mastercard, apa itu bahasa Inggris, Global Muslim Travel Index. Pokoknya pariwisata intinya pernah meraih negara non OKI yang menjadi tujuan wisata Muslim di dunia gitu. Jadi kan kenapa perlunya adanya penyediaan pariwisata syariah di negara yang non Muslim? Sebenarnya pariwisata syariah ini sangat menunjang akan tingkatnya perekonomian di bagian pariwisata dan perbankan. Karena kenapa? Karena banyaknya tidak hanya orang yang Muslim itu juga akan berpariwisata di negara non Muslim. Otomatis jika ada pariwisata Muslim di negara tersebut atau negara yang tidak ada yang minoritas Muslimnya itu, otomatis pariwisata itu akan menjadi tujuan utama bagi pariwisata Muslim gitu. Ini itu aja Pak. Oke, jadi bisa ya? Bisa Pak. Oke, ada tanggapan dari penanyanya? Dari kelompok dari temennya Pak, tinggal dikit, belum terlalu puas. Itu juga Pak, gambaran simpel misalkan biar tahu kita bahwa pariwisata ini sudah jelas gitu syariahnya. Yang yang kita bisa seolah-olah kita kasih stempel bahwa ini udah nih pariwisata syariah gitu. Oke. Mungkin bisa dijelaskan apa aja sih syarat-syaratnya sampai suatu tempat itu bisa dikatakan halal pariwisatanya gitu. Begitu ya? Ya Pak. Soalnya kan di Bali juga Hindu gitu Pak, tapi di pariwisatanya itu misalkan di water parknya itu juga memberikan fasilitas untuk sholat gitu Pak. Biar kita itu tahu bahwa mana sih fasilitas pariwisata yang syariah nih, yang seperti ini, yang seperti ini. Oke. Silakan, ada yang mau menjawab? Bisa dari kelompok 7A ataupun 7B juga silakan. Kayaknya di kelompok 7B deh, apa 7A, Bapak lupa tadi, itu yang menjelaskan tentang klasifikasi 1, 2, 3 itu ya. Klasifikasi 1 apa aja, klasifikasi 2 apa aja, 3 apa aja gitu.
Silakan kelompok 7A atau 7B mau menanggapi. Di kelompok B tadi Pak yang klasifikasi itu. Oh iya. Coba mungkin bisa disampaikan lagi. Kalau klasifikasi 1, syarat-syaratnya apa aja sampai bisa dikatakan syariah begitu? Ya Pak. Tapi sebelumnya saya ingin menjawab pertanyaan yang pertama dulu, yang kayak soal Bali itu. Nah kan udah dikatakan sama saudari Nurfani ya tadi soal yang di Singapura itu. Nah sebenarnya pariwisata syariah ini yang di Indonesia itu dia kalah sama yang di luar negeri. Dia berada di bawahnya mereka seperti tetangga kita kayak Malaysia gitu, terus Singapura. Nah Indonesia itu berada di bawahnya karena yang menjadi masalahnya di sini masih ada pro kontranya di sini pariwisata syariah ini. Itu tadi yang saya jelaskan kayak salah kaprah, salah tanggapan gitu dengan kata syariah ataupun halal, seolah-olah kayak yang non-muslim itu nggak boleh ke pariwisata tersebut. Nah, untuk klasifikasinya itu pariwisata dikatakan halal, yang pertama yaitu pemenuhan sesuai standar seperti kemudahan beribadah dan makanan bersertifikat halal minimal 5. Nah, terus klasifikasi keduanya itu pemenuhan sesuai standar dan dilengkapi dengan pelayanan yang ditandai dengan pelaku usaha pariwisata memiliki sertifikasi pariwisata halal. Dan yang terakhir yaitu pemenuhan terstandar pelayanan tersertifikasi dan ada ketentuan pria dan wanita sesuai syariah Islam. Itu Pak, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, jadi misalkan hotel begitu ya, hotel itu bisa dikatakan syariah atau tidak syariah berdasarkan 3 klasifikasi itu. Yang pertama, hotel bisa dikatakan syariah 1 begitu ya, jadi ada tingkatan-tingkatannya. Kalau dia sudah menyediakan tempat sholat di masing-masing kamar di hotel tersebut, sudah ada arah kiblatnya, sudah ada tempat wudhunya, ya nggak wudhu di wastafel begitu ya, tapi ada tempat wudhunya, kemudian mungkin Bapak lihat beberapa juga ada yang menyediakan Al-Quran gitu ya. Kemudian yang klasifikasi kedua, apa tadi? Mungkin ini ya, tidak boleh menjual minuman beralkohol, kemudian makanan-makanan yang ada di sana harus tersertifikasi halal dan seterusnya. Kemudian yang ketiga sudah lebih ketat lagi. Ada pemisahan antara laki-laki dan perempuan untuk ruang publiknya. Umpama kalau ada kolam renang harus disediain 2 kolam renang, ada tempat fitness gitu harus disediakan 2 tempat fitness, dipisahkan antara laki-laki dan perempuan. Kemudian mungkin ada pemeriksaan dokumen juga. Jadi kalau bukan anggota keluarganya begitu tidak bisa menginap di hotel, bukan suami istri gitu, mungkin lebih ketat lagi kalau yang klasifikasi 3 tadi itu. Kurang lebih sederhananya seperti itu ya. Jadi dikatakan halal kalau ada syarat-syarat tertentu dan ada tingkatan-tingkatan yang mulai dari tingkatan 1, 2, dan 3 tadi. Nah, hal itu juga sekaligus bisa menjawab ya. Jadi hotel tersebut atau tempat wisata tersebut tidak harus berada di wilayah yang mayoritas Muslim. Jadi dimanapun dia berada, asalkan dia bisa memenuhi syarat-syarat tersebut, dia dapat dikatakan syariah atau halal gitu ya. Dan kalau kalian mau coba cari-cari juga di beberapa negara-negara yang kita tahu negara itu memang bukan basisnya Islam seperti Jepang, kemudian Cina dan lain sebagainya, itu juga sudah ada pariwisata yang syariah di sana gitu ya. Sudah ada juga hotel-hotel yang menerapkan prinsip-prinsip syariah itu. Nah, kalau kita lihat kenapa kok negara Jepang mau ya menyediakan hal seperti itu, alasannya sebenarnya cuma satu, yaitu karena potensi penghasilannya yang besar banget, gitu ya. Nah, wisatawan atau turis itu kan kalau di dunia ini bisa terbagi menjadi 2 kategori besar ya, 2 asal wilayah besar. Yang satu wilayah dari barat kayak Amerika, Eropa dan lain sebagainya, dan yang satu lagi adalah dari Timur Tengah. Ya. Bedanya adalah kalau wisatawan barat itu dia pergi rekreasi, pergi wisata, misalkan ke Lombok gitu ya, itu waktu yang dihabiskan untuk stay di Lombok itu dia panjang banget, bisa sampai sebulan, bisa sampai 2 bulan. Tetapi kemudian uang yang dia keluarkan untuk belanja apa segala macam itu nggak terlalu banyak. Nah, beda dengan wisatawan-wisatawan dari Timur Tengah.
yang memang mayoritas Muslim. Itu dia kalau berwisata itu cuma sebentar, mungkin hanya seminggu 2 minggu, tapi uang yang dihabiskan untuk belanja itu bisa lebih banyak gitu ya. Nah, inilah yang membuat kemudian banyak negara tertarik untuk membuat pariwisata syariah, supaya wisatawan-wisatawan Timur Tengah yang dari Uni Emirat Arab, Dubai gitu ya, yang sultan-sultan yang kaya-kaya banget tuh mau singgah ke negaranya dan menghabiskan uangnya di sana gitu ya. Jadi pariwisata syariah tidak sepenuhnya berbicara tentang agama, ya ada syarat-syarat agamanya, tapi juga ada unsur bisnisnya ya, karena ini bisnis ya, ini produk yang dibisniskan. Dan termasuk Lombok juga kenapa kemudian menerapkan prinsip syariah selain karena alasan agama adalah karena alasan ekonomi tadi itu ya, bagaimana Lombok bisa menyerap atau mengundang tamu-tamu luar negeri khususnya dari Timur Tengah yang kaya-kaya itu untuk menghabiskan uangnya di Lombok sini. Kira-kira seperti itu ya. Oke, kita cukupkan. Silakan dibacakan simpulannya kelompok 7A sekaligus ditutup. Kemudian kelompok 7B juga silakan dibacakan kesimpulannya kemudian ditutup ya. Silakan. Silakan bisa dibacakan simpulannya kemudian ditutup ya. Kelas A dulu. Kesimpulan dari kelompok 7A, yaitu pariwisata berasal dari adanya jenis wisata ziarah dan religi, di mana pada tahun 1967 telah dilaksanakan konferensi Cordoba Spanyol, dan Malaysia pun mampu memanfaatkan dan meningkatkan wisata Muslim dan negara lain yang notabene-nya yang Muslimnya itu tidak begitu banyak. Dan pariwisata syariah memiliki banyak keunggulan seperti menyediakan makanan label halal, tempat ibadah, dan kenyamanan yang unik. Dalam pandangan Islam juga, pariwisata ini dianggap sebagai aktualisasi dari gagasan gaya hidup Islami yang mengintegrasikan dua parameter utama, yaitu nilai halal dan haram. Mungkin itu saja kesimpulan dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 7B. Terima kasih Pak. Baik, saya akan membacakan kesimpulan dari kelompok 7B. Pariwisata syariah atau halal tourism di Indonesia merupakan salah satu program prioritas dari Kementerian Pariwisata. Pariwisata halal di Indonesia memiliki prospek ekonomi yang baik sebagai bagian dari industri pariwisata nasional dalam menghadapi berbagai tantangan di era industri. Industri wisata ini bertujuan bukan hanya memberikan aspek material, spiritual, dan psikologis bagi wisatawan itu sendiri, melainkan juga memiliki kontribusi dalam peningkatan pendapatan pemerintahan. Konsep wisata syariah menekankan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan pariwisata, pelayanan yang santun dan ramah bagi seluruh wisatawan dan lingkungan sekitarnya. Dalam prakteknya, wisata syariah memilih destinasi wisata yang menjunjung tinggi kaidah syariah Islam, dan ini menjadi pertimbangan utama setiap destinasi wisata syariah di seluruh Indonesia yang akan menjadi tujuan harus sesuai dengan kaidah-kaidah keislaman. Karena itu, untuk mewujudkan Indonesia sebagai kiblat wisata halal di dunia, maka kerjasama antara ilmuwan sebagai pemeta masalah dan membuat strategi pengembangannya yang konkret dengan pemerintah dalam mengembangkan dan mempromosikan destinasi wisata halal di Indonesia. Sekian Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik ya. Baik, terima kasih. Langsung saja Bapak absensi dulu ya. Aditya Chandra Sulaiman ada yang kelas A? Hadir Pak. Oke. Muhammad Faisal ini nggak pernah ada ya. Nur Sariana? Nur Sariana? Hadir Pak. Oke. Wiwi Astami?
Hadir, Pak. Oke. Liana. Liana ada? Pak, hadir. Oh, oke, hadir. Selanjutnya Aulia Nur Sa'bani. Hadir, Pak. Oke. Wahidin, ada ya pemateri tadi ya. Nurmita Sari. Hadir, Pak. Oke. Irawati. Irawati ada tadi ya pemateri ya. Marlina Apriana. Hadir, Pak. Hadir. Oke, baik. Yuliana Listiani. Hadir, Bapak. Kabar, Yul. Bapak hadir. Oh iya. Barengan sama Miatun Hasanah. Iya, Bapak. Oke. Nurfani, ada tadi Nurfani ya, pemateri. Dwi Yuliana. Dwi Yuliana. Dwi Yuliana nggak ada. Baik, Olina Lestari ada ya pemateri. Selanjutnya lalu Adam Zikrullah. Lalu Adam. Lalu Adam Zikrullah. Nggak ada. Rizky Dwi Puspita. Rizky Dwi Puspita. Rizky Dwi Puspita, nggak ada. Urwatul Usko, ada ya pemateri ya. Hadir, Pak. Oke. Abdul Ivan Irawan. Ada, Pak. Oke. Rahmat Hidayat, ada ya. Dwi Nur Atika. Hadir, Pak. Oke. Hadir. Kuliah Hilalatul Hasbi, ada tadi Hasbi ya. Oke. Nurul Mu'anah. Hadir, Pak. Oke. Artina. Hadir. Oke. Tidak ada undang-undang. Mohon tenang dulu ya, Urwatul Usko. Andi Wahyudi. Andi Wahyudi. Andi Hadir, Wahyudi. Pak. Oke. Hadir, Pak. Hadir. Oke. Muhammad Kirul Ramdhani. Muhammad Kirul Ramdhani. Muhammad Kirul Hadir, Pak. Ramdhani. Siapa? Lalu Adam hadir. Lalu Adam hadir. Oke, kemudian Marianti. Hadir. Marianti. Hadir, Pak. Hadir. Oke. Baik, Yunianingsih. Hadir, Pak. Oke. Dharma Lasara Agustina. Hadir, Bapak. Oke. Muhammad Loksa. Hadir, Pak. Hadir. Oke. Mi'atun Hasanah. Oke, baik. Mi'atun Hasanah. Hadir, Pak. Oke. Rinda Suswati. Hadir, Pak. Oke. Lalu Muhammad Saukat Rudi Gempar, ada ya pemateri tadi. Diani Lestari. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke. Subuh Salam. Hadir, Pak. Oke, baik. Arif Budiman Firmansyah nggak pernah hadir. Abdi Pratama juga nggak pernah hadir. Oke, baik. Yang tidak hadir kelas A adalah Muhammad Faisal. Dwi Yuliana. Dwi Yuliana nggak ada? Ada ya, oke. Kemudian yang tidak hadir, Rizky Dwi Puspita. Nggak ada ya, Rizky Dwi Puspita. Muhammad Kirul Ramdhani. Kemudian Arif Budiman Firmansyah dan Muhammad Abdi Pratama. Oke, selanjutnya yang kelas B. Yang kelas B, sebentar.
Muhammad Diki Wahyudi, Faizul Ikram, ini nggak pernah ada ya. Oke, Nur Salimah. Pak. Oke, Nur Laili Anjani. Nur Laili Anjani juga nggak pernah hadir ya. Muhammad Aji Zamzami. Muhammad Aji Zamzami. Muhammad Aji Zamzami. Tidak ada. Argian Hasari. Argian Hasari. Argian Hasari. Nggak ada. Sinta Arsi Julianti. Hadir, Pak. Oke. Rita Lestari. Hadir, Pak. Oke. Prawira Bentara. Prawira Bentara. Prawira Bentara. Nggak ada. Lalu Abdul Ghafar. Lalu Abdul Ghafar. Lalu Abdul Ghafar. Tidak ada. Hamdun Ahmad. Ada ya pemateri tadi ya. Kandi Famunitiah Yuni. Kandi Famunitiah Yuni. Kandi. Tidak ada. Rosiana. Hadir, Pak. Oke. Maulidia Rizka Putri. Hadir. Oke. Nurul Hidayah. Nurul Hidayah. Nurul Hidayah. Tadi hadir Pak, dia habis kuotanya, dia bilang. Oke. Indah Aulia Anjani. Hadir Pak, hadir. Oke. Novia Ardani. Hadir Pak, hadir. Oke. Vita Rahmasari. Hadir Pak. Oke. Neneng Kadarsi ada ya pemateri. Irobbi Malik Maulana ada ya tadi bertanya ya. Saufiranda Fauzi ada pemateri. Erniwati. Hadir Pak. Oke. Arti Putri Ayu ada ya pemateri. Roswina Atswari. Roswina. Hadir Pak. Oke. Nurul Istiqomah. Hadir Pak. Oke, baik. Pak, saya tadi keluar. Siapa? Frianda Fauzi. Frianda Fauzi. Oke, hadir ya. Baik, yang tidak hadir kelas B adalah Muhammad Tiki Wahyu. Nurul Hidayah. Dwi Yuliana kelas A hadir. Yuliana kelas A. Prawira Bentara Pak, kelas B Pak. Sebentar. Dwi Yuliana, ya sudah ya. Pak, terima kasih. Siapa tadi? Prawira Bentara. Prawira Bentara. Oke. Oke, baik. Yang tidak hadir kelas B, Muhammad Diki Wahyudi, Faizul Ikram, Nur Laili Anjani, Argian Hasari, Kandi Famunitiah Yuni Prilatama, kemudian lalu Abdul Ghafar. Ya, itu ya. Ada yang baru hadir, belum disebut namanya, silakan. Tidak ada? Oke, ya. Baik ya, Bapak, coba sampaikan informasi mengenai pelaksanaan UAS-nya ya. Oke, berikut ini informasi mengenai pelaksanaan ujian akhir semester ya. Sudah bisa terlihat ya di layar ya. Oke, baik, sebagai penutup untuk mata kuliah ini, jadi sebentar. Jadi etika bisnis Islam ini adalah ilmu yang mempelajari tentang baik atau buruk pelaksanaan bisnis sesuai dengan syariat Islam ya. Jadi tujuan perusahaan di dalam kita mempelajari etika bisnis Islam ini adalah tidak hanya sekedar mencari keuntungan, tetapi juga memperhatikan aspek-aspek kemanusiaan, lebih khususnya aspek-aspek tentang syariat Islamnya ya.
Sehingga nantinya bisnis yang dijalankan tidak hanya benar dari aspek manajemennya, dari aspek pengelolaan keuangannya, pengelolaan pemasaran, dan seterusnya, tetapi juga baik dari sisi aspek etika bisnis Islamnya. Kira-kira seperti itu ya. Oke, langsung saja informasi mengenai ujian akhir semester yang pertama untuk mata kuliah etika bisnis Islam kelas A dan B. Itu akan dilaksanakan, ini bukan hari Selasa ya, hari Jumat ya, 17 Desember itu ya. Akan dilaksanakan pada hari Jumat atau tepatnya Jumat depan ya, 17 Desember 2021 jam 9, sama persis seperti jadwal kuliah kita. Kemudian untuk syarat tingkat kehadirannya adalah maksimal tidak hadir 4 kali, jadi nanti bisa dilihat di absensinya ya, kalau tidak hadir 4 kali akan diberikan tanda merah dan dianggap tidak bisa mengikuti UAS. Kira-kira seperti itu ya. Kemudian selanjutnya ujian dilaksanakan via Google Classroom ya, seperti ujian pada semester sebelumnya lah ya. Pastikan sudah bisa login menggunakan akun mahasiswanya. Kemudian tidak ada remedial ya, karena ini ujian akhir semester, sudah tidak ada pertemuan lagi. Dan untuk ujian susulannya nanti paling lambat di tanggal yang sama atau di hari yang sama, hanya saja jamnya berbeda ya. Mungkin bagi yang tidak bisa pagi hari tersebut, bisa mengajukan pada siang hari atau malam hari ya, untuk yang ujian susulannya. Kemudian untuk soalnya terdiri dari 4 soal IC, jadi menjelaskan begitu ya, di mana nanti soal ini akan mewakili materi dari seluruh kelompok yang sudah presentasi ya. Kemudian setiap soal memiliki bobot 25, jadi kalau benar semua maka total nilainya adalah 100 ya. Kalau benar 1 ya dapatnya 25, benar 2 50, benar 3 75, benar 4 100 begitu ya. Kalau umpama nanti satu soal ada yang benernya ya lumayan benar lah begitu ya, mungkin bobot nilainya bisa 20 atau 15 dan seterusnya ya. Kemudian nanti nilai akhir mahasiswa Bapak akan umumkan di grup WhatsApp. Kalau nilainya sudah selesai Bapak koreksi dan sudah Bapak input, Bapak akan umumkan nilainya ya. Dan Bapak akan berikan waktu 3 hari setelah pengumuman tersebut untuk bagi yang mau menyanggah nilai atau protes nilai begitu ya. Pak, kenapa kok nilai saya segini? Silahkan Bapak berikan waktu untuk bisa protes nilai ya. Mungkin ada yang merasa, Pak, saya rasa UASnya kemarin baik, kenapa nilai saya jelek? Silahkan bisa diprotes ya. Siapa tahu mungkin Bapak salah input dan lain sebagainya. Ya, dan Bapak mengingatkan kembali untuk penilaiannya. Ini Bapak sudah sampaikan di awal perkuliahan dulu. Untuk penilaiannya itu kombinasi antara 4 hal, mulai dari kehadiran, tugas, UTS, dan UAS ya. Jadi silahkan dipastikan bahwa UAS kalian itu baik, UTS-nya juga kemarin baik, tugasnya juga baik, kehadiran baik, pasti nilainya nanti bisa maksimal begitu ya. Oke, kemudian nanti dari total nilai semuanya Bapak akan jumlahkan, kalau jumlahnya 91 maka akan mendapatkan A+ dan seterusnya ya. Oke, baik. Terakhir ada tugas dari Bapak ya, silahkan membuat rangkuman tentang keseluruhan materi yang akan diujikan. Jadi materi setelah UTS, materi dari kelompok 1 sampai kelompok 7, silahkan dibuat rangkumannya begitu ya, poin-poinnya saja. Mungkin bisa pakai kertas double folio ya, 1 double folio itu Bapak rasa sudah lebih dari cukup. Silahkan dibuat poin-poinnya saja, ditulis tangan ya di kertas folio, kemudian nanti difoto dan akan dikirimkan melalui Google Classroom ya. Dikumpulkannya paling lambat adalah pada hari Kamis atau 1 hari sebelum ujian berlangsung jam 9, dan ini akan menjadi syarat untuk dapat mengikuti ujian esok harinya ya. Nah, tugas ini sesungguhnya adalah bukan untuk Bapak, melainkan untuk diri kalian sendiri, karena dengan kalian mengerjakan tugas ini, sesungguhnya juga kalian sedang belajar atau sedang mempersiapkan diri menghadapi UAS nanti ya. Kira-kira seperti itu ya. Jadi kalau kalian benar-benar mengerjakan tugasnya dengan baik, kalian akan bisa mengikuti UAS dengan baik juga. Oke, ada yang ingin menyampaikan kritik, saran, atau komentar tentang perkuliahan kita selama ini, Bapak silahkan. Ini kalau pertemuannya tatap muka, biasanya Bapak suruh tulis di selembar kertas ya. Ini karena Zoom meeting, mungkin mau menyampaikan secara langsung, silahkan mengenai kritik, saran, komentar mengenai perkuliahan kita selama 1 semester ini. Silahkan. Assalamualaikum Pak, Rizky Deswita telat. Oh iya, oke. Nah, mau nanya Pak.
Oke, silakan. Kriteria ujian tadi kan di sana itu apakah ujiannya UAS itu dimulai dari pas sebelum presentasi atau sesudah presentasi per kelompok, Pak? Materi ujiannya adalah materi dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Jadi materi yang Bapak sampaikan sebelum UTS itu tidak diujikan ya. Oh iya Pak, dan tadi kan ada yang bilang soalnya 4 dan penjelasan perwakilan dari 4 dari materi yang telah disampaikan itu maksudnya kayak gimana Pak? Nanti ada 4 soal. Soalnya ada 4 dan soal itu Bapak akan ambil dari 7 kelompok yang sudah presentasi ya. Entah mungkin Bapak ambil dari kelompok 1, 2, dan lain sebagainya. Oh iya Pak, baik Pak. Terima kasih. Saya ingin mengucapkan terima kasih Zoom atas Pak, terus gimana? Ada yang Pak, apakah pengumpulan tugasnya itu dikumpulkan pas mau UAS atau gimana Pak? Nah, 1 hari sebelumnya ya. Hari Kamis jam 9 pagi itu paling lambat ya. Jadi kalau umpama besok sudah selesai, mau langsung mengumpulkan juga silahkan ya. Nanti Bapak akan buatkan ininya ya, tugasnya di Google Classroom sehingga kalian bisa mengumpulkan nanti. Sama itu Pak, apakah yang dirangkum itu pro kontra atau khusus yang kelompok misalnya A untuk A, B untuk B gitu Pak? Khusus yang A saja, yang B saja begitu ya. Iya Pak. Ada yang lain lagi, silakan. Ya baik, bismillah. Saya ingin menyampaikan rasa terima kasih saya kepada Bapak dosen yang terhormat yang telah ikhlas belajar dengan mendidik kami. Apa namanya? Cuma di mata kuliah Bapak benar-benarnya yang tepat waktu segala macam ya. Ya paling efektif. Paling banyak ngasih materi juga lengkap. Pokoknya Bapak tepat waktu UASnya, jadinya kita sebagai mahasiswa tidak kebablakan. Dan paling sangat mempermudah. Bapak Dekes. Kurangnya cuma nggak offline. Iya, alhamdulillah. Iya Pak, paling sering keren. ketemu di kampus tapi kita tidak offline. Dicuekin. Cuekin gitu. Katanya Ira kurangnya Bapak terganteng. Nggak ditanda. Kayaknya semester depan kemungkinan bakalan offline dah ya. Karena sudah PPKM level 1 apa segala macam, kemungkinan semester depan sudah bisa offline semua deh. Tapi kan Pak, udah katanya isu-isu Kenapa? Suaranya terputus. Pak Wira mau menyampaikan saran katanya. Oke, silahkan bisa. Tapi dia malu. Dia bohong, Bapak. Kita mau menyampaikan saran. Oh ya, tadi Bapak baru saja selesai menguji kakak tingkat kalian yang semester 7 itu sudah ujian skripsi ya. Jadi dia kemungkinan besar Januari besok sudah bisa wisuda. Jadi kuliahnya hanya 7 semester ya. Jadi bagi kalian yang ingin kuliah hanya 7 semester sangat dimungkinkan dan bisa ya. Jadi nanti begitu masuk semester 6 sudah ini aja langsung persiapan pembuatan skripsi, pokoknya segala macamnya dipersiapkan sebaik-baiknya sehingga cukup 7 semester sudah bisa wisuda nanti. Tugas saja belum selesai Pak. Pak, amin. Saya ingin Ira. Amin, amin. Coba silahkan diuji mungkin. Apakah ada jalan pintas yang lebih mudah, Bapak? Tanpa tidak Kenapa? Penguji, Pak.
Oke, baik. Berhubung waktu sudah jam segini ya, kita akhiri saja dari Bapak ya. Terima kasih ya. Esensi pendidikan itu adalah transformatif ya, berubah jadi lebih baik. Bapak harap kalian sebelum dan sudah mengikuti mata kuliah etika bisnis Islam ini bisa lebih baik ya. Yang awalnya mungkin kalau bahwasanya berbisnis itu hanya mencari keuntungan, ternyata tidak harus atau tidak selalu mencari keuntungan, tapi juga harus melihat sisi-sisi lainnya ya. Kita banyak membahas, ada materi tentang rokok, ada materi tentang dan lain sebagainya ya, banyak ya. Kira berhenti merokok. Jadi minimal kalian ke depannya bisa jadi lebih baik setelah mengikuti perkuliahan ini ya. Oke, demikian dari Bapak. Sampai ketemu di UAS nanti ya. UASnya masih tetap online ya. Silahkan dipersiapkan, materi-materinya bisa dipelajari, materi-materinya semua Bapak akan upload di Google Classroom juga ya. Demikian, terima kasih, sampai ketemu lagi, mudah-mudahan semester depan bisa tatap muka ya. Baik, terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku sate kau, Pak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.